Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, halo semuanya, selamat hari Minggu semuanya. Ya adik-adik, yuk sama-sama hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita patut bersyukur adik-adik. Karena apa? Karena Allah begitu sayang sama adik-adik. Kalau adik-adik bisa bangun tidur, bisa makan sama-sama sarapan sama papa mama, bisa beribadah dan bisa melakukan banyak hal yang lainnya, itu semua karena Tuhan yang sayang sama adik-adik. Sama seperti Kak Joy ingat dengan Yesaya 66 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku, Tuhan, mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Kasih Tuhan sama seperti sungai. Nah yuk kita sama-sama nyanyikan ya, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya
Yuk sama-sama kita berdoa. Kak Santi akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami masih diingatkan, dipanggil dan diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan, kiranya kami mau serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Joy tadi bilang di awal, kita bisa beribadah sampai sekarang ini, itu semua bukan karena adik-adik, tapi karena Tuhan yang panggil kita, adik-adik. Karena Tuhan sayang sama adik-adik. Seperti dalam satu kitab dibilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyikan kasih Tuhan yang begitu sayang sama kita, ya. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus, kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Adik-adik, lewat persembahan ini kita diajak supaya kita nggak hanya memberi uang saja, tapi kita juga belajar mempersembahkan diri buat Tuhan dengan lewat belajar yang rajin, sayang sama papa mama, jujur, ringan tangan, bantu orang tua juga. Nah, adik-adik, kita juga bisa memberikan persembahan lewat persembahan ini lewat dari QR code yang ada di samping sini. Nah, atau adik-adik kalau nggak bisa kasih lewat QR code, adik-adik bisa kasih lewat teman-teman, lewat kakak-kakak yang mungkin sudah ke gereja, atau lewat papa mama yang sudah bergereja. Ya, nah sekarang adik-adik kita sambil mempersiapkan persembahan, yuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam
masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, dari tadi kita udah nyanyi lagu tentang Yesus yang sayang sama kita. Firman Tuhannya juga disebutkan Yesus juga sayang sama kita, gitu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, ada hal yang lebih penting lagi. Bukan hanya itu aja adik-adik. Tuhan Yesus juga kepingin supaya adik-adik juga belajar sayang sama orang-orang lain, sama seperti Tuhan sayang sama orang-orang lain. Nah, maka dari itu yuk sama-sama kita nyanyikan satu pujian Yesus yang sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu yang tidak pernah habis. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini, dan semoga persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom anak-anak, hari ini Kak Puji mau menceritakan firman Tuhan yang ada kaitannya dengan roti. Nah, kisahnya seperti apa ya? Jadi, anak-anak, Yesus bersama para muridnya sudah melakukan begitu banyak pelayanan dan tidak punya waktu untuk berhenti, sehingga mereka mencoba untuk beristirahat sendiri. Pernah nggak anak-anak sibuk dengan sekolah dan les, lalu ingin beristirahat sebentar nih? Pernah nggak? Nah, ada yang jawab pernah. Ternyata setelah tiba di sana, orang banyak sudah menunggu karena mereka mau bertemu dengan Yesus. Akhirnya Yesus mengajar mereka, dan tanpa terasa hari sudah menjelang malam. Apa yang terjadi ya? Yuk, Kak Puji ajak kita membuka firman Tuhan dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Begini ya firman Tuhannya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Anak-anak, kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus begitu peduli kepada orang banyak ini.
sehingga hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Walaupun mereka tidak meminta makan kepada Tuhan Yesus, tapi ia tahu yang dibutuhkan oleh orang banyak saat itu adalah makanan. Karena itu ia memanggil murid-murid untuk menyampaikan maksud hatinya memberi makan orang banyak itu. Anak-anak, Tuhan memperhatikan bukan hanya apa yang diminta oleh mereka, tetapi lebih dari itu apa yang dibutuhkan mereka walaupun tidak mereka minta. Mujizat 5 roti dan 2 ikan yang masih punya sisa 12 bakul menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap orang percaya yang mau setia dan berharap hanya kepada Tuhan, ia punya berbagai cara untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan yang tidak kita pikirkan, sebab Ia peduli akan kebutuhan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap hari Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Tuhan mengasihi anak-anak, bahkan Tuhan memelihara kehidupan anak-anak dan keluarganya masing-masing. Tuhan memberkati setiap apapun yang diperlukannya. Tuhan mencukupkan segala berkat yang diperlukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menumbuhkan iman anak-anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas untuk anak-anak yang kecil dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk anak-anak yang besar bisa lihat di bawah link di bawah ini. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan memberkati. Semangat. Hai Adit, kok kamu di rumah aja? Bersekolah nggak ya? Ya kak. Aku lagi mager kak. Memangnya ada apa kak? Bagaimana kalau kita membuat aktivitas bersama? Di bulan ini kan ada bulan anak, ada lomba tuh, lomba aktivitas bersama keluarga di rumah. Kita buat aktivitasnya yang pasti seru dan membuat tak membosankan sekali. Gimana? Membuat kreativitas. Memangnya kreativitas apa kak? Nah, kita akan membuat kreativitas gedung gereja dari karton ataupun karton bekas yang bisa dimanfaatkan. Pasti seru kak ya. Ayo Ya, kak. ya pasti seru dong. Makanya, yuk ikuti Kak Robert ya buatnya. Ayo kak. Ayo, mari.
Ayo teman-teman, kita buat bersama keluarga ya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mendapatkan lombanya. Kirim video dan fotonya ketika kalian membuatnya, kreativitasnya di IG kami, Komisi Anak GKI Emmaus. Dan hasilnya kreativitasnya kalian bisa dibawa ke gereja. Paling lambat tanggal 24 di perayaan Hari Anak. Ada hadiahnya loh. Oh, mantap sekali ya kak. Iya. Ayo teman-teman, ikutan yuk, ayo bersama keluarga ya. Ditunggu hasilnya, aktivitasnya. Selamat hari Minggu.